Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Visi Negarawan. Kita sudah memasuki segmen terakhir. Pak Sukidi, saya langsung ke Anda, Pak Sukidi. Jadi, apa catatan Anda untuk pemerintah? Atau mungkin untuk rakyat ke depan seperti apa? Pertama, pada aspek hukum, saya tentu saja menitipkan harapan agar hukum tidak dijadikan senjata politik untuk menekan para pesaing politik. Itu pertama. Yang kedua, agar hukum juga tidak dipakai sebagai alat sandera politik. Karena apa? Karena ini berbahaya sekali buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Menggunakan hukum sebagai senjata dan alat sandera politik itu betul-betul menghancurkan tatanan hukum kita, dan di mata kaum investor di luar negeri itu justru menjadi catatan terburuk bagi mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Karena ketika mereka mau berinvestasi dan hukum tidak begitu tegak, maka mereka tidak punya panduan ketika ada masalah. Yang ada hanyalah rimba, tergantung selera kekuasaan itu. Dan terutama pada hari-hari ini, jangan memakai hukum sebagai alat untuk mengambil alih kedaulatan partai. Ini paling membahayakan. Karena apa? Karena ini tidak menumbuhkan apa yang oleh dua profesor Harvard, Stephen Lewitsky dan Daniel Ziblatt, sebagai mutual toleration. Mutual toleration itu harus dipahami bahwa ada toleransi timbal balik. Yang berkuasa dan yang tidak berkuasa itu punya niat mulia untuk memajukan republik ini. Baik. Karena itu ketiadaan mutual toleration ini yang menimbulkan penguasa menjadi sewenang-wenang untuk menggunakan hukum demi kepentingan politiknya. Oke, Prof. Mahfud, menurut Anda, Prof. Mahfud, apa catatan Anda untuk pemerintah ke depan? Kita semua merasakan politik dan hukum itu sedang ada dalam kubangan kumuh sekarang ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat buruk. Oleh sebab itu, ini ada momentum untuk kita memperbaiki. Yaitu momentum 20 Oktober, di mana akan terjadi pergantian presiden. Apa yang kita harapkan? Pak Prabowo sebagai presiden supaya tampil kuat sebagai presiden konstitusional, tidak terbebani oleh janji-janji politik yang tidak baik bagi kehidupan bangsa ini. Dan dia harus menegakkan hukum seperti yang saya katakan tadi. Ketika dia bicara Indonesia akan bubar kalau hukum tidak tegak, kalau keadilan tidak jalan, itu lakukan sesudah dilantik. Kemudian yang kedua juga kepada politisi-politisi, yaitu momentum juga untuk mengubah keadaan. Karena begini ya, kekuasaan itu tidak langgeng, zaman akan selalu berputar. Kalau Anda sekarang bisa sewenang-wenang, satu saat akan Anda disewenang-wenangi orang. Karena kekuasaan itu tidak pernah statis sama gitu terus. Ini kemarin pergantian Golkar aja mengejutkan. Kita tidak pernah bayangkan tiba-tiba berubah kan gitu. Itu akan banyak terjadi seperti itu ke depan. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan takut kepada hukum itu pada bunyi pasal, tetapi takutlah kepada sanksi yang muncul dari spirit, yang biasanya dalam hukum itu disebut sanksi otonom. Kalau Anda takut di penjara tuh takut pada hukum dalam sanksi heteronom dilakukan oleh negara. Tapi kalau sanksi otonom itu datang dari kesadaran hati nurani yang itu bisa nanti menghukum diri sendiri kalau itu tidak di. Jadi prioritas utamanya setelah 20 Oktober adalah penegakan supremasi. Penegakan hukum. Janji-janji kampanye di bidang hukum. Yang di bidang lain iya, tapi menurut saya yang harus di depan hukum kalau negara ini yang baik. Ya seperti tadi dikatakan Pak Hatta, Bung Karno dan sebagainya. Singkat saja Prof. Mahfud, harapan terbesar Anda untuk Indonesia ke depan seperti apa? Ya mudah-mudahan itu tadi tetap dalam di jalan yang tepat menuju Indonesia Emas. Nah caranya gimana? Caranya itu tadi penegakan hukum. Kalau soal ekonomi dan sebagainya kan sudah ditata dengan baik. Dan penataan rencana ekonomi itu karena hukumnya tidak jalan banyak korupsinya. Banyak korupsinya di ini. Nanti kita bisa bicara tentang angka-angka korupsi dan bagaimana korupsi itu terjadi nanti di lain kesempatan. Saya juga punya catatan banyak tentang itu. Bagaimana orang bilang tidak korupsi tapi dia menyuruh orang untuk korupsi, lalu sahamnya masuk ke dia atau perusahaan yang berafiliasi ke dia.
Saya punya banyak. Semoga Prof. Mahfud, Pak Sukidi terus diberikan kesehatan Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan Amin, berjumpa amin. lagi di lain kesempatan. Terima kasih Prof. Mahfud dan juga Pak Sukidi sekali lagi sudah bergabung bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, 79 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana Anda menilai pengelolaan negara? Apakah pengelola negara telah menjalankan cita-cita para pendiri bangsa atau hanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingannya? Peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini berdekatan dengan momentum Pesta Demokrasi. Apakah pemilu sudah menjadi alat koreksi atau hanya formalitas demokrasi sekedar untuk mencari legitimasi? Dinamika berbangsa dan bernegara memang penuh tantangan. Namun, kita harus terus berjalan dengan penuh harapan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Semoga Indonesia berjaya di masa depan. Saya Valentinus Resa undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.